Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di sini kita akan melanjutkan pelajaran syarah kita. Yang kemarin ya kita telah mempelajari bab pertama ya sejarah kaum muslimin ya, khalifah ya, dan sampai masuk pelajaran bab kedua tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pertemuan pekan lalu kita telah membahas proses Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ya, perjalanan sangat panjang ya. Dan insyaallah taala di sini kita akan menjelaskan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, dan beberapa poin yang lain insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, setelah pekan kemarin ya proses terjadinya khalifah ya pada Abu Bakar ya. Pada poin kali ini kita akan membahas keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ya, dan bersembunyi di Gua Hira, maka Abu Bakar menyertai beliau, menjadi sahabat beliau, menjadi teman beliau, sehingga Allah tuangkan cerita kisah ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 40, yang artinya jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad ya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir atau musyrik mengeluarkannya dari Mekah, sedangkan dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, di sini keutamaan bagi Abu Bakar adalah ya, teman Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah atau dalam keadaan darurat, insyaallah. Yang kedua adalah sahabat yang paling berilmu ya, kita telah mengetahui keutamaan ya, kemuliaan beliau ya, manusia yang sahabat yang paling mulia ya. Ternyata sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling berilmu. Suatu ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia dan berkata, sesungguhnya Allah telah memberi seorang hamba untuk memilih antara dunia dan akhirat, untuk memilih dunia atau memilih apa-apa yang ada di sisinya, dan ternyata hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal tersebut ya Abu Bakar menangis. Lantas para sahabat tuh heran, kenapa Abu Bakar menangis? Beliau menangis padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menceritakan seorang hamba yang memiliki kebaikan-kebaikan. Akhirnya ya, mereka mengetahui bahwasanya hamba tersebut ternyata tidak lain tidak bukan hanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti serta paling berilmu di antara mereka. Nah, di sini ya, para sahabat tercengang ya, kenapa Abu Bakar menangis setelah mendengar ucapan Rasulullah. Ternyata Abu Bakar mengetahui apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang yang paling utama. Kita telah mengetahui ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami biasa berbincang menceritakan siapa yang paling utama di antara para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat berbincang-bincang siapa para sahabat yang paling utama. Lalu mereka ya, sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang paling utama. Yang kedua adalah Umar, selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Para sahabat mengakui ya, kemuliaan beliau, keutamaan beliau. Yang keempat ya, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling dulu masuk Islam. Ammar radhiyallahu anhu berkata,
aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya. Pada waktu tidak ada yang mengikuti beliau satu orang pun, ya. Kecuali 5 orang budak, 2 orang wanita dan Abu Bakar. Masya Allah ya. Abu Bakar, keistimewaannya di sini adalah orang yang paling dahulu masuk Islam. Yang kelima, ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang siapa orang yang paling dia cintai. Lalu apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Kemudian ditanya lagi, dari kalangan laki-laki siapa Rasulullah? Beliau menjawab, bapaknya. Siapa bapak Aisyah? Ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kemuliaan Abu Bakar, keistimewaan Abu Bakar yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keistimewaan lainnya adalah yang keenam, imannya kuat. Ya. Umar bin Khattab pernah berkata, andai kata iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang dengan seluruh penduduk bumi, yang seluruh penduduk bumi pada masa itu, maka keimanan Abu Bakar As-Siddiq akan lebih berat daripada keimanan mereka. Jadi, Masya Allah, ya, keimanan Abu Bakar, ya, para sahabat saja kalah, ya. Para sahabat saja pada masa itu kalah dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila ditimbang keimanan mereka, maka beratlah keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketujuh adalah orang-orang yang dikabarkan sebagai penghuni surga. Keutamaan yang paling besar adalah ini, orang yang dikabarkan sebagai penghuni surga, Ahlul Jannah. Beliau adalah salah satu 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa keutamaan Pak Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, teman hijrahnya Rasulullah. Kedua, orang yang paling berilmu, sahabat yang paling berilmu. Yang ketiga, orang yang paling utama, ya, di kalangan para sahabat, ya. Yang keempat, orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqunul awwalun. Yang kelima adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Yang keenam, memiliki iman yang sangat kuat. Yang ketujuh, ya, sebagai penghuni surga. Ini adalah beberapa keistimewaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan, yakni silsilah dan kelahiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, silsilah dan kelahiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, di sini nama Abu Bakar As-Siddiq, ya, sesungguhnya yang sebenarnya, ya, nama utamanya, nama aslinya adalah, ya, Abdullah bin Utsman At-Tamimi Al-Quraisy. Jadi beliau dari Quraisy, ya, suku Quraisy, Bani Tamim. Ya. Kunyah beliau adalah Abu Bakar, ya, sedangkan ayahanda beliau, ya, ayahnya Abu Quhafah. Ya, nama kunyah ayahnya adalah Abu Quhafah. Gelar, ya, beliau As-Siddiq. Mengapa beliau dapat gelar As-Siddiq? Ya, karena beliau adalah orang yang bersegera membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yes. Sedangkan gelar beliau pada masa jahiliyah yaitu Al-Atiq. Ibu beliau, ibu Abu Bakar As-Siddiq, ya, bernama Salma. Kunyah ibunya adalah Ummul Khair binti Sakhar bin Amir. Ini nama kunyah, nama asli dari nama kunyah dari ibu beliau. Nama asli ibu beliau adalah Salma. Abu Bakar As-Siddiq itu dilahirkan di kota Mekah, 2 tahun 6 bulan setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.